Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا إخواني في الدين وأخواتي في الله hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jemaah sekalian, dan juga para pendengar dan pemirsa radio online walaupun pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita semua, dan walhamdulillah binikmatihi tatimus sholihat. Kita baru saja menyelesaikan salah satu di antara ibadah pokok yang dibebankan kepada setiap hamba yang mukallaf, yang akil dan balik, yaitu melaksanakan atau menegakkan salatul maghrib dengan cara berjamaah sebagaimana yang telah dicontohkan dan dituntunkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita menambahkannya dengan amaliyah sunnah, yaitu ba'diyah maghrib. Kemudian insyaallah ta'ala setelahnya atau saat ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran dengan tema terkait dengan akidah yang kita ambil dari kitab Masailul Jahiliyah, yang syarahnya secara khusus kita mengambil atau beristifadah dari syarah Profesor Dr. Shalih bin Fauzan hafizahullah taala, termasuk syarah penjelasan yang paling ringkas. Kita bersyukur kepada Allah masih mendapatkan taufik, masih mendapatkan kesempatan dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Dan alhamdulillah keimanan kita yang seperti digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang melemah, bagaimana pakaian yang usang itu dapat terupdate dengan beberapa perkara. Di antaranya adalah dengan adanya tazkirah, sehat, ingatan, dan itu kita dapatkan di majalisul ilmi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikan nasihat, berikan peringatan, sebab itu bermanfaat untuk hamba Allah yang beriman. Allah mengkhususkan at-tazkirah, ingatan, sehat. Ini Allah khususkan akan bermanfaat untuk hamba Allah yang beriman. Dan nasihat, tazkirah itu akan kita temukan di majelis-majelis ilmu. Kita akan dapatkan, ya Allah,
motivasi atau targhib untuk beramal soleh, untuk menguatkan keimanan dan juga meningkatkan kualitas amalan soleh. Sebagaimana kita akan dapatkan insyaallah perkara-perkara yang membahayakan keimanan dan membahayakan amalan soleh kita. Inilah targhib wa tarhib yang kita akan dapatkan di majelis-majelis ilmu. Makanya kadang digambarkan majelis ilmu itu seperti sebuah charger yang akan mengisi kembali sebuah perangkat elektronik yang sedang mengalami lowbat. Olehnya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka bersama dengan Nabi mendapatkan nasihat dari Nabi, mereka menggambarkan seolah-olah surga dan neraka itu terpampang di hati kami. Dan itu kembali akan memotivasi seseorang untuk melakukan amalan soleh. Olehnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita bersemangat untuk mendapatkan kebaikan dimanapun kebaikan itu berada. Dan kita akan masuk pada eh, poin yang ke sadisa wal rabi'ah wal khamisah was sadisa was sabi'ah was thaminatu ba'dal mi'ah. Poin yang ke 103 sampai 108. Banyak poin ya. Nah, yang diberi judul dengan kufruhum bi usulil iman, yaitu di antara karakteristik kaum jahiliyah. Mereka ini kufur. Kufur bahasanya kafir. Dengan usulul iman. Usul jamaah asal. Pokok-pokok keimanan. Mereka kufur dengan pokok-pokok keimanan. Naam. Dan kekufuran ini adalah al-kufru bil malaikati, al-kufru bil rusuli, al-kufru bil kutubi, wal i'radu amma ja'a anillah, al-kufru bil yaumil akhir, at-takdzibu bi liqa'illah. Inilah poin yang ke 103 sampai 108. Iya. Kufur kepada malaikat, kufur kepada rasul, kufur kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, ya, dan berpaling dari apa yang datang dari Allah, kufur kepada hari kemudian, dan mendustakan pertemuan dengan Allah pada hari kemudian. Ada berapa? Satu, kufur kepada malaikat, kufur kepada rasul, kufur kepada kitab-kitab, kemudian berpaling dari apa yang Allah turunkan, ya. Kemudian kufur kepada hari kemudian, hari kiamat, dan mendustakan pertemuan dengan Allah pada hari kiamat. 6. 3, 4, 5, 6, 7 cocok. 6. Artinya secara umum kaum jahiliyah kufur kepada rukun iman. Dan rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Ya. Nah, kata Asy-Syaikh Profesor Dr. Shalih bin Fauzan hafizahullah taala, kullu hadhil masaili min umuril jahiliyati. Semua perkara yang kita sebutkan tadi, yakni kufur kepada rukun keimanan, ini termasuk di antara perkara yang dilakukan oleh kaum jahiliyah.
Fahum la yu'minuna bil kutubi. Kaum jahiliyah tidak beriman kepada kitab yang Allah turunkan. Wa la yu'minuna bir rusul. Kaum jahiliyah juga tidak beriman kepada rasul. Wa la yu'minuna bil malaikah. Mereka juga tidak beriman kepada para malaikat. Wa la yu'minuna bil yaumil akhir. Tidak beriman kepada hari kemudian. Wa la yu'minuna bi liqa'illah. Tak berimani bahwa semua akan kembali dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan ada pertemuan dengan Allah. Di anna hadhil umur al-ghaibi. Kenapa? Sebab semua yang kita sebutkan itu adalah perkara ghaib, perkara ghaibiyah. Wa hum la yu'minuna bil ghaib. Sementara kaum jahiliyah tidak beriman kepada yang ghaib. Wa inna ma yu'minuna bi hadhil umur man yu'minu bil ghaibi. Dan orang yang mengimani semua yang kita sebutkan tadi itu hanyalah mereka yang beriman kepada yang gaib. Ya, coba perhatikan rukun iman. Iman kepada Allah. Antum bisa lihat Allah? Bisa lihat Allah di dunia ini? Tidak bisa, gaib. Al-imanu bil malaikah. Itu pernah ketemu malaikat? Pernah? Malaikat bersayap? Pernah? Ah, benar. Kan biasa ada yang pasang story malaikat bersayapku. Ada enggak seperti itu? Pernah enggak ketemu malaikat bersayap? Siapa tuh yang dia maksud? Hah? Siapa? Palingan anaknya. Ya, anaknya. Kalau istrinya enggak kasih begitu. Ya, awalnya ketika pengantin baru. Iya. Setelah lain modelnya istrinya karena berapa kali melahirkan, enggak disebut tuh malaikat. Palingan beralih malaikat kecilku. Anaknya beda. Jadi malaikat, kita tidak pernah melihat malaikat. Gaib kalau begitu. Gaib tidak kelihatan. Tidak bisa kita lihat. Al-iman apa? Kitab-kitab. Pernah menemukan Injil? Bukan Injil yang ada sama mereka, bukan. Yang saya maksud Injil Barnabas. Iya. Iya. Pernah dapat kitab Taurat? Belum. Ya. Gaib kalau begitu. Yang kita dapat cuma Al-Quran. Ya. Nah, kemudian ya, al-imanu bitakdir. Iya, tahu takdirnya antum? Kamu tahu kapan dia antum mentakdirkan menikah? Tahu? Enggak tahu. Berarti gaib. Iya. Nah, antum tahu kapan dia takdirkan menikah lagi? Tidak kan? Berarti gaib kalau begitu. Iya. Nah, jangan antum menikah lagi ya. Kasihan istri antum. Kecuali kalau Allah mentakdirkan antum. Antum tidak boleh menolak takdir. Ya. Antum tidak boleh menolak takdir. Ya. Tapi prinsipnya soal beriman itu, ya dia akan mensyukuri istrinya kalau dia memang dia punya. Nah, dia tidak akan menikah kecuali kalau Allah mentakdirkan dia menikah lagi. Nah, antum tidak boleh menolak takdir. Ya. Nah, jadi takdir tidak kelihatan. Kemudian hari kiamat. Pernah antum rasakan hari kiamat? Hah? Naam. Muqaddimah azab di alam kubur. Pernah antum lihat? Antum merasakan? Berarti semuanya itu gaib. Ya. Naam. Kemudian antum pernah lihat pahala? Ketika Allah Nabi sebutkan membaca Al-Quran 1 huruf 10 kebaikan, 3 huruf 30 kebaikan, alif lam mim 3 huruf 30 kebaikan, 30 hasanah
Pernah lihat 30 ini bagaimana? Pernah lihat? Seperti semuanya gaib, semuanya tidak dilihat. Semua rukun iman itu gaib. Naam. Sementara orang jahiliyah tidak mengimani perkara yang gaib, tidak mengimani perkara yang gaib. Sementara rukun-rukun al-iman seluruhnya adalah perkara yang gaib, ya. Naam, perkara yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Perkara yang sifatnya tauqifiyah, tidak bisa ditetapkan tanpa ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kalau bicara gaib, ya. Ada orang yang berbicara tentang perkara yang gaib tanpa dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, nah, dia berhak mendapatkan gelar kazzab, pendusta. Nah, makanya para dukun itu adalah para kazzab, para pendusta. Ya, mereka mengklaim mengetahui perkara yang gaib. Entah itu perkara gaib yang telah terjadi atau yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, itu semua tidak bisa ditetapkan tanpa dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, hadits harus hadis yang sahih. Kalau tidak, Anda pendusta. Nah, contoh ada yang mengklaim bahwa kiamat itu terjadi pada tanggal 21 bulan 2 2021. Nah, lewat nih. Iya. Walaupun belum lewat, kenapa? Coba tanya dalilnya. Mana dalil dari Al-Quran dan hadis yang menunjukkan itu? Atau diralat. Kurang cantik. Tanggal 22 bulan 2 2022. Lebih cantik. Kayaknya di situ kayak pas itu. Ya. Nah, tanya mana dalilnya tanggal itu terjadi kiamat? Kalau tidak ada, dia pendusta. Ya. Walaupun tanggal cantik. Tapi bagus juga tanggal cantik ya. Iya, banyak orang cari tanggal cantik. Hari ini tanggal berapa? 24 bulan 2 2021. Kurang cantik. Tidak cantik. Nah, Anda sampaikan nanti sama si Nanang yang menikah hari ini. Nah, yang mau menikah tidak perlu pusing antum tentang tanggalnya yang cantik atau tidak cantik. Yang perlu antum pikirkan, perbaiki diri antum sesoleh mungkin supaya Allah mentakdirkan pasangan hidup antum selevel dari sisi kesolehan antum. Sebab Allah itu Maha Adil. Antum ingin dapat pasangan soleh, tapi antum salah. Gimana bisa dapat? Ya, nah, ingin dapat keturunan pasangan dan keturunan soleh, antum sumbernya. Perbaiki diri antum. Ya, littoyibina wat-thayyibuna lit-thayyibin. Orang yang baik-baik, Allah pasangkan dengan yang baik-baik. Pasangan antum itulah level keimanan antum. Ya. Nah, perbaiki keimanannya, perbaiki kesolehannya dari sekarang supaya Allah takdirkan antum punya pasangan juga soleh dan soleha. Keturunan juga. Ya. Kalau keturunan soleh dan soleha, pertama kita mesti soleh. Yang kedua, carikan ibu yang soleh. Ya, ibu yang soleha, cantik, keturunannya bagus, kaya, apalagi ada semua ini 4. Dan kalau ada itu 4 kriteria, saya tidak akan kasih ke Anda. Lain, ya. Nah, kalau ada semua itu. Kalau tidak ada, nah, apa yang dipilih? Yang paling bagus agamanya. Ya, kalau tidak ada itu semua, tidak cantik, bagus agamanya. Tidak kaya, bagus agamanya. Keturunannya yang jelas kita tahu dia keturunan Nabi Adam. Bagus agamanya.
Tapi kalau terkumpul empatnya itu bagus, soleha, keturunannya darah biru, kaya, ya, na'am. Apalagi? Hah? Cantik. Subhanallah. Antum manusia yang paling beruntung, jagat. Iya. Dan kalau antum mau menikah lagi terlewat-lewat kok. Apa lagi sudah dapat, ya. Nah, dan ini out of record. Ada yang pengen seperti itu, just call me. Ya. Nah, ada yang masuk dalam radar saya. Nah, tapi saya saja tidak berani. Saya carikan yang memang cocok, yang jomblo. Nah, jomblo pas. Nah, kenapa kita lari ke sana? Itulah sebab semangat ini. Itu semua perkara goib masalahnya. Kita enggak tahu, antum enggak tahu siapa nanti pasangan antum, iya kan? Enggak, walaupun antum pergi contoh nazar ke fulanah, kira-kira dia enggak ya ke sana? Iya, dia lihat antum lihat dia, ya Allah, enggak jadi, iya kan? Makanya ada namanya nazar, aku lihat, ta'aruf, ya akhi, ya ukhti, di mana Allah? Nah, kalau ta'arufnya sudah seperti itu, kan terasa kok. Iya, langsung interogasi akidah, ya. Naam, nah bawakan memang itu list, pertanyaan 1, pertanyaan 2, ya. 40% terjawab, fatal. Naam, fatal. 3, 1, 2, 3. 3 minan nudhar. Tadi yang tidak masuk semua kategori. Begitu yang keempat, masuk kategori, 100 nilainya. Dia tidak mau sama itu. Iya, makanya jangan mau keterlaluan ya. Iya, kalau sudah ada nih, mau sedikit itu mau. Ya, iya, para jomblo ini, saya ingatkan itu. Sebab ada teman saya begitu di Makassar, memang dari sisi face sedikit perfect, tinggi badan, perfect, 185, face, 11-12 dengan selebriti, putih, mulus, bukan rice cooker. Kita sudah tahu pasti dia maunya yang cantik, yang selevel dengan dia lah. Iya, kalau nggak salah 4, 3, dia pergi nonton, nggak ada. Iya, masa saya akan menikah dengan si dia, nah, saya akan tiap saat melihat dia, bangun tidur dia kulihat. Kalau tidak mood memang dari sekarang, bagaimana nanti? Itu alasannya. Iya, sampai yang keempat, kelima itu, langsung terpesona. Ini Mi, tapi Allah takdirkan justru itu perempuan menolak dia. Ya, menolak dia. Naam, kenapa? Iya, katanya tidak jelas kerjanya. Itu juga penting jemaah sekalian. Antum kalau punya pekerjaan tetap, bagus. Tapi kalau tidak punya pekerjaan tetap, minimal antum punya semangat untuk kerja. Jangan sampai istrinya antum yang banting tulang, ya. Antum melawat tulang, ya. Jangan. Saya kasihan jujur dengan sejumlah akhwat yang tak perlu saya sebut namanya, dia kasihan yang tengah mati kerja. Ya. Nah, itu saya saksikan sendiri. Sementara suaminya melalang buana. Ya, pergi jalan-jalan, nggak tahu kemana. Dari negeri ini ke negeri A, negeri B, negeri C. Nah, itu saya, Masya Allah, siapakah sebenarnya tulang punggung ini? Ya, dan dia ini tulang rusuk, bukan tulang punggung. Ya, makanya saya kadang peringatkan akhwat, ini saya bocorkan. Iya, kalau ada ikhwah yang datang dan kemudian mengatakan, ayo kita sama-sama berusaha dari nol.
kasih tahu, "Ih, kau tulang punggung kau masih, saya tulang rusuk." Ya, heeh. Paham maksudnya? Ya, antum yang kerja, antum laki-laki. Yang jelas semuanya itu perkara ghaibiyah. Paham maksudnya? Perkara ghaibiyah. Sebab kita bicara perkara ghaibiyah ini, cuman larinya ke situ. Ya. Nah, tidak ada yang bisa prediksi ke depan dan seterusnya. Iya, saat ini antum kerja di sebuah perusahaan, di sebuah instansi. Iya, entah apa yang terjadi tiba-tiba mungkin instansi perusahaan itu kolaps. Iya, jangan dengan mengandalkan itu antum bilang, "Nggak bisa maka ini." Memang saya tulang punggung, tapi iya, saya di-fire, saya di-hire, dipecat. Ya, antum mesti putar otak. Antum walaupun dipecat sekalipun, antum tulang punggung. Ya, makanya saya inginkan tadi, tidak punya pekerjaan tetap, tetap punya semangat untuk kerja. Ya, nah, dan jangan malu, jangan malu. Itu sih pekerjaan kasar, itu sih pekerjaan apa. Kalau memang orang yang terbiasa dengan pekerjaan otak, iya, begitu dapat pekerjaan otot, mak dalike, iya kan? Nah, mak dalike, tiap hari cuma tekan tombol, polpen, tanda tangan, tiba-tiba harus pegang sekopang, mau apa? Itu tidak bisa kita prediksi di masa yang akan datang seperti itu ghaibiyah. Dan kaum jahiliyah tidak beriman kepada ghaibiyah, tidak beriman kepada azab kubur, nikmat kubur, tidak beriman akan pertemuan dengan Allah. Padahal iman kepada ghaib itu pokok. Kalau itu tidak ada, otomatis semua rukun iman tidak akan kita yakini. Ya, termasuk tidak akan kita yakini namanya pahala. Ya, nah, saat ini kenapa orang malas-malasan untuk melaksanakan ibadah? Karena lihat itu pahalanya. Beda dengan yang dia tahu hasilnya. Setiap akhir bulan atau setiap awal bulan langsung bunyi ponsel, mobile banking, ya, debit sekian M. Wah, semangat dia pasti. Makanya bela-belain. Setengah 7, ya, minta izin, tidak ikut kurban. Ya, nah, mau pergi apa segala macam. Pulang setengah 5. Kenapa? Nggak tahu hasilnya. Kalau bukan akhir bulan, awal bulan, bunyi SMS banking, debit. Iya. Coba kalau sholat, ya, sholat dia tahu, sholat maghrib, semakin kau ikhlas, bukan cuma 27 derajat kau dapat sekian. Begitu selesai mobile banking, 700 pahala. Pasti kau bela-belain itu. Iya kan? Nah, disinilah sisi lain keimanan kepada yang gaib. Orang yang punya keimanan kepada yang gaib, orang beriman sepenuhnya, iya, itu akan memotivasi dia walaupun dia tidak tahu dan tidak pernah melihat bagaimana itu pahala. Ya, bagaimana yang namanya balasan. Iya, itu satu sisi. Sisi yang lain, dia tidak akan pernah galau kalau ada yang mencaci, mencemooh, menghina, bahkan melecehkan dia sekalipun. Kenapa? Dia beriman kepada yang gaib bahwa segala sesuatu akan ada balasannya. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu berbanding lurus dengan perbuatan. Ya, dia tidak akan galau. Ya, nah, oh dia lakukan apapun pada saya, kalau saya tidak maafkan, dari nanti hari kiamat. Ya, saya akan minta kisos dari amalanmu. Iya, hanya karena kurang dari sisi itu, kita kadang sedikit-sedikit naik pitam. Siapa itu yang bilang-bilangi saya? Dia tidak tahu saya yang pegang setengah kompleks ini. Ya. Nah, padahal baru jadi bilang, "Ya no, itu belum dikasih dilecehkan apa atau dibully, dihinakan." Ya Allah. Nah, pokoknya harga diri saya terinjak-injak. Ya, begitu ditanya, "Berapa harga diri tak?" Dia juga bingung menjawab.
Ya. Tapi kalau orang yang betul-betul beriman kepada yang gaib, termasuk hari kemudian, iya, dia langsung kembalikan kepada itu. Si fulan menghina saya, dia cerbel. Kalau cerdep, cerita depan. Cerbel, cerita belakang. Ya, dia cerita belakang saya 5 kali. Biar mi, iya, tak ada masalah. Makanya Al Hasan Al Basri pernah dengar namanya tabiin. Ketika beliau disampaikan bahwa anna fulanan yuhadditsuka, ada seseorang itu nacerbel kok cerita belakang, nah ceritakan semua aib dan kejelekanmu. Masya Allah, apa yang terjadi? Langsung masuk rumah. Masuk rumah, kira-kira apa yang terjadi kalau masuk rumah dia? Ambil parang, samurai, pistol, ya, naam, atau meriamnya The Gunners? Tidak, dia ambil, dia keluar, bawa satu nampan isinya kurma. Ya, bayangkan. Nah, bawakan itu ke sana, bilang, "Di mana rumahnya?" Iya. Kamu kok khawatir kalau Hasan Al-Basri? "Mana rumahnya san?" Kita bawakan ke sana. Sampai ke sana, iya, dia langsung mengatakan, "Balaghani, telah sampai berita kepada saya. Annaka yuhadditsuni, kau sudah mencerbel saya." Ya. Maka ini sebagai tanda terima kasih saya. Kemudian saya minta maaf. Dia minta maaf lagi. Padahal dicerbel dia. Saya minta maaf. Kenapa? Iya, sebab hanya ini balasan yang saya bisa berikan dari pahala yang kau kirimkan ke saya akibat cerbelmu. Jadi artinya kalau mau dibandingkan pahala dengan kurma satu nampan, nggak ada apa-apanya nih kurma. Ya, makanya dia minta maaf. Saya minta maaf ini, hanya ini yang bisa saya berikan sebagai balasan akibat kau ceritakan saya yang tidak baik seterusnya. Ya, sudah terima kasih, minta maaf lagi. Ya, bisa kita dapat pada seperti itu? Susah. Kenapa? Mereka manusia terbaik. Pokok-pokok keimanan, termasuk keimanan kepada yang gaib, itu betul-betul mendalam dalam diri mereka. Ya. Nah, mereka tidak hanya melihat yang semeter, 2 meter di depan. Ya, masa depan di dunia. Tapi dia ingat masa depan yang kepanjang di akhirat. Ya. Bukankah orang yang melakukan seperti itu, hakikatnya dia sudah mentransfer pahalanya ke kita. Iya tuh? Iya kan seperti itu. Iya, naam. Jadi nanti antum punya di catatan amalnya pahala tahajud. Padahal tubuh saja sering masbuk. Ya. Tapi ada pahala tahajudnya. Kenapa? Si fulan, dia sudah benci si A, ya. Nah, kirimkan lagi pahala. Betul-betul itu. Ya. Coba silahkan antum think about it. Pikir baik-baik. Ya. Antum sudah benci si fulan. Kebencian meledak-ledak. Si fulan begini. Piko lagi cerita belakang nih. Piko lagi kirimkan dia pahala. Kok transfer lagi dia pahala. Antum sehat. Tapi itu yang terjadi kan. Ya. Yang mau utamanya bapak. Ibu-ibu balik. Ya. Mau lampiaskan. Iya, pokoknya saya dihina, di apa. Saya mau lampiaskan semuanya ini. Diungkap di media. Iya. Tulis di status WA-nya. WHS di Instagram, di berandanya, ungkap semuanya. Hatiku puas, pelong. Kan begitu. Datang komentar netizen, iyo toda. Ya, pokoknya sambaki. Ya. Nah, makanya di situ pentingnya kita berkawan sama orang yang soleh. Kalau orang yang soleh akan ingatkan, ingat ki pahala tak yang mungkin tidak seberapa, masa dikirim ke sana? Sudah kau benci dia habis-habisan, kau kirim lagi pahala dia ke sana. Betul-betul berpikir kau ya. Nah, berpikir ke baik-baik. Nah, orang yang beriman kepada yang gaib, itu yang dia pikirkan. Dia tidak akan galau. Ya, tidak akan pusing. Si fulan
sudah menyebarkan aibnya. Dia sebutkan kau begini, begini, begini. Tenang aja. Kalau itu sudah berbuat seperti itu, sudah gibah. Itu sudah pasti gibah. Kalau itu fakta. Karena gibah itu fakta. Tapi kita tidak suka kalau itu diungkap. Ya, itu fakta, kenyataan, realita. Tapi kita tidak suka kalau itu diungkap, itu gibah. Dan kalau itu bukan fakta, bukan realita, bukan kenyataan, maka itu adalah buhtan, kedustaan yang besar. Dosanya lebih berlipat-lipat. Sudah dapat dosa berlipat-lipat, ini dosa mau dibayar pada hari kemudian. Dosa ini mau dibayar pada hari kemudian. Kira-kira kerugian bagaimana yang didapatkan itu orang yang melakukan seperti itu? Nah, kalau kita mengimani hal yang gaib seperti itu, lisan dan anggota tubuh kita akan ada sedikit remnya. Mungkin cerbel orang, cocok ini saya cerita jelek dia, masa saya sudah benci dia, mau kita transfer lagi pahala, ya kan? Itu akan mengerem kita. Iya. Di sisi lain kita jadi objek gibah, objek dosa dari orang lain, dia akan tenang. Silahkan, ya, mau transfer pahala ke saya kah? Ya, kan begitu. Ini keimanan kepada yang gaib maksudnya. Iya, kalau cuma lihat dohiriahnya saja, hati sakitnya tuh di sini. Ya, belum lagi kok, jomblo, lapuk misalnya. Ya, jomblo lapuk, nggak tahu apa segala macam, pokoknya dipuli kiri kanan. Sakitnya di mana? Di mana sakitnya? Di telinga dulu. Ya, merah itu telinga. Ya. Nah, kemudian masuk di hati. Tapi tenang saja. Selama antum bersabar, dapat pahala tanpa batas. Kemudian antum tidak ikhlas dan dia tidak minta maaf, mak dari nanti pada hari kemudian. Ya. Hari kemudian itu kita lihat enggak? Kan tidak. Berarti itu gaib namanya. Kaum jahiliyah tidak beriman kepada yang gaib. Muslim itu beriman kepada yang gaib, jemaah sekalian. Dan siapapun yang tidak beriman kepada yang gaib tidak akan mengimani 6 rukun iman ini. Dan salah satu, jangankan 6, 1 rukun iman tidak diimani, kafir bukan muslim. Ya. Kafir bukan muslim. 1 saja, sambil contoh, tidak beriman kepada Rasul. Atau orang beriman kepada Rasul, tapi tidak mau diterima ada 1 Rasul. Seperti orang-orang Nasrani. Beriman kepada Rasul atau Nabi. Di sana ada Rasul Isa bin Maryam, ada yang lain-lain, tapi 1 tidak diterima, Muhammad. Ya, maka dia kafir. Kenapa? Iya, 1 kau ingkari dan tidak beriman kepada 1 Rasul, sama saja kau mendustakan dan tidak beriman kepada semua Rasul tanpa kecuali. Makanya Allah sebutkan tentang kaumnya Nabi Nuh. Iya, Allah sebutkan dalam Al-Quran, kazzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Kaumnya Nuh mendustakan para rasul. Padahal coba lihat, siapa yang mereka dustakan ketika itu? Hanya Nabi Nuh. Hanya Nabi Nuh ketika itu rasul. Tapi mereka disebut oleh Allah, kazzabat qaumu Nuhin mursalin. Kaumnya Nuh mendustakan para rasul. Maksudnya apa? Mendustakan 1 rasul, tidak beriman kepadanya, sama dengan tidak beriman dan mendustakan pada semua rasul yang lain. Nah, maka sekali lagi jangan mengikuti perilaku jahiliyah seperti ini. Yang tidak beriman kepada yang gaib. Ya. Beriman kepada yang gaib itu adalah ya, esensi, pokok. Sebab semua perkara keimanan itu beriman kepada yang gaib. Nah, dan beriman kepada yang gaib di antara ciri-ciri hamba yang bertakwa. Allah sebutkan di awal surah Al-Baqarah. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi.
Orang-orang yang beriman wa yuqimunas shalah, mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mengeluarkan sebahagian daripada rezekinya. Nah, jadi ini, poin-poin yang merupakan ya kebiasaan dan karakter kaum jahiliyah. Kufur dengan pokok-pokok keimanan, dan penyebab kekufurannya itu adalah tidak beriman kepada yang gaib. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Saya kira ini ya yang bisa kita ingatkan dan sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan keimanan kita, mengokohkannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat dan karakter kaum jahiliyah. Wallahu taala alam. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.